sudah ada sebagian, Iya. tapi secara masif belum. Untuk misalnya bagaimana orang buta, bagaimana mereka yang pakai tongkat untuk diberikan, aksesibilitas. Pada pemilu 2024 kemarin, Ya, Bapak terlibat dalam riset yang diprogramkan oleh KPU Provinsi Sulawesi ya, Selatan. persis. Tidak meragukan ataukah punya harapan 4, 5 tahun ke depan, maka setidaknya secara knowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman pemilih, senang sekali saya Willy bisa kembali menyapa teman pemilih di podcast obrolan demokrasi Pod KPU Kota Parepare. Dan di edisi ke-12 ini kita kedatangan narasumber dari Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat atau LP2EM, ada Bapak Ibrahim Fatah. Selamat pagi Bapak, apa Pagi, kabar Mbak. Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Baik Pak, Ya, sebelumnya kami dari KPU Kota Parepare ya, mengucapkan terima kasih ya, sama-sama. sudah meluangkan waktunya Pak untuk hadir di podcast KPU Kota Parepare Ya, ini. Baik Pak, kita langsung saja ke ya, siap. pertanyaan pertama Pak. Woi. Ya, ya, Eh, Boleh Bapak gambarkan sedikit Pak, ya. apa itu kelompok rentan dan kelompok marginal Pak? Oh ya, menarik ini. Jadi dua hal ini eh, secara umum sebenarnya beda-beda tipis Iya Pak. antara kelompok eh, rentan dan kelompok marginal. Nah, saya memberikan gambaran yang sederhana. Jadi kok rentan itu sifatnya eh, sementara rentan Baik. itu. Misalnya ibu hamil, Iya. setelah dia sudah melahirkan sudah tidak rentan lagi. Baik. Anak-anak setelah remaja sudah tidak rentan lagi. Atau orang tua kemudian mendapatkan asupan gizi yang bagus, yang menular, sudah tidak rentan lagi. Jadi sifatnya sementara dan itu individual. Iya. Tapi kalau marginal itu karena ada faktor struktural di situ. Misalnya orang yang tinggal di pegunungan kemudian tidak ada perlindungan lingkungan bagi mereka, terus orang yang tinggal di pinggir sungai kemudian sungainya banjir, ataukah marginal itu karena kebijakan misalnya mereka menjadi pelaku usaha mikro kemudian mereka kurang mampu mengakses kredit atau kebantuan usaha karena kapasitasnya dan seterusnya. Jadi marginal dan rentan itu dua hal yang bisa sama, bisa berbeda. Tapi saya mau bilang begini sederhananya lagi. Kelompok rentan itu belum tentu marginal. Oh iya. Misalnya kalau dia difabel, tapi Iya. dia nak kaya, dia tidak marginal, gitu ya. Tapi kalau dia marginal, kemudian dia rentan, itu sudah double-double. Jadi misalnya sudah petani miskin, kemudian dia juga difabel, maka dua hal yang bersamaan pada dirinya. Kira-kira apakah ini bisa menggambarkan sederhana gitu? Baik Pak, Ya, antara kelompok rentan dan marginal itu ya, ya Pak tadi. ya. Jadi kalau rentan itu bisa saja nanti akan Berubah, tidak rentan. akan tidak rentan. Kalau ada perlakuan atau Iya, intervensi, ya, baik Pak. ya, Ya Pak, kemudian Pak, pada pemilu 2024 kemarin ya. Bapak terlibat dalam riset yang diprogramkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Ya, Selatan persis. untuk di Ya, 24 kabupaten kota. kerjasama dengan ICJ. Baik Pak, Ya, mungkin bisa diceritakan Pak latar belakang bagaimana Bapak terlibat dalam riset tersebut Pak? ya. Jadi riset itu diinisiasi oleh ICJ, sebuah NGO yang selama ini salah satu isunya adalah membangun demokrasi. Nah, kebetulan LP2M masuk dalam jaringan itu. Iya. Dan kedua, wilayah risetnya ada di dua daerah yang beririsan juga dengan LP2M, yaitu Parepare dan Pinrang. Sehingga LP2M dalam hal ini saya diminta mengkoordinir dua daerah ini,
Parepare, dan Pinrang. Kabupaten Pindrang. Nah, begitu kira-kira sederhana gambaran Hmm. awalnya. Baik Pak. Kemudian Pak, dalam penelitian atau proses riset kemarin, mungkin bisa digambarkan Pak bagaimana sebenarnya respon masyarakat terkait pemilu, baik itu presiden, DPD, DPR, dan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten Oh kota. ya, sebelum saya memberikan itu, saya menyampaikan dulu segmen riset. Yang pertama itu adalah kelompok pemilih pemula. Pemilih pemula. Yang kedua kelompok rentan dan marginal. Ya. Terus ada yang spesifik untuk difabel. Kemudian keempat pemilih perempuan. Jadi 4 segmen ini yang segmen ya, coba Pak. diriset. Nah, saya melihat bahwa 4 kelompok ini masing-masing punya pandangan yang berbeda terhadap persepsi mereka terhadap pemilu. Jadi misalnya kalau kelompok difabel, mereka melihat bahwa akses mereka untuk ke beberapa TPS sudah ada sebagian, tapi secara masif belum. Untuk misalnya bagaimana orang buta, bagaimana mereka yang pakai tongkat untuk diberikan aksesibilitas, atau mereka yang pakai kursi roda dan seterusnya. Ada beberapa TPS yang sudah mencoba memberikan ruang akses terhadap kelompok difabel, tapi kalau secara masif belum mereka melihat realitas itu terjadi. Masih perlu evaluasi Masih untuk perlu evaluasi untuk ya, Pak. Ya kan intinya adalah aksesibilitas bagi kelompok rentan dan marginal, ya, khususnya mereka yang difabel. Ya, Pak. Kemudian untuk kelompok pemilih pemula ini lebih cenderung memberikan respon yang lebih idealis tentang bagaimana pemilih menyeleksi orang baik di legislatif maupun di presiden dan daerah, itu lebih pandangannya lebih pada pendekatan kapasitas itu di pemilih pemula. Tapi sebagian juga yang cenderung terpengaruh dengan kelompok pemilih pragmatis. Nah, kelompok perempuan itu lebih mengedepankan pada sisi kekerabatan, kekerabatan dan poin atau peran orang itu terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Apakah mereka punya kontribusi? Itu juga menjadi bagian dari penilaian mereka. Di segmen perempuan ya, Pak? Perempuan. Terus kalau yang di kelompok marginal, khususnya kelompok miskin, mereka memang terus terang sebagian besar mereka lebih berterus terang bahwa dia adalah kelompok yang pragmatis terhadap pemilih, karena memang mereka dalam posisi terdesak secara ekonomi, kebutuhan yang pragmatis ya. Baik Pak, jadi mungkin sederhananya dari keempat segmen ini masing-masing punya punya spesifikasi penilaian. Iya, betul. Ya. Baik Pak, kemudian bisa Bapak ceritakan mungkin ada pengalaman unik atau paling berkesan saat melakukan riset kepemiluan di lapangan pada saat itu, Pak? Ya, jadi saya menyampaikan bahwa saya itu bukan langsung menjadi peneliti, tapi saya mengkoordinir peneliti, terus membantu dalam hal menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Tentang hal yang unik itu saya menangkap begini, di semua 4 segmen yang di riset itu, secara prinsip mereka tidak setuju dengan politik uang, tetapi mereka tidak menafikan dengan alasan bahwa saya kan tidak minta, saya hanya diberikan. Tapi itu normanya bagi mereka. Tapi kalau kita masuk ke norma hukum, mau sadar tidak sadar, mau ikhlas tidak ikhlas, kan itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori pelanggaran. Iya, Pak. Nah, menurut saya KPU harus melihat pada persepsi itu, bagaimana pemilu ini dibangun dengan kualitas, dengan tidak masuk dalam variabel-variabel yang mengganggu kualitasnya, misalnya pelanggaran politik uang atau kampanye hitam, black campaign, dan seterusnya. Jadi poin-poin ini menjadi stressing KPU menurut saya untuk mengangkat citra dan kualitas pemilu kita ke depan. Baik, Pak. Baik Pak, selain yang sudah Bapak sebutkan tadi mengenai peran aktif penyelenggara dalam hal ini KPU untuk bagaimana mencegah ya Pak, pelanggaran-pelanggaran yang seperti
politik uang, Ya, kampanye kampanye. ya black campaign. Ya. Ada tidak Pak rekomendasi lain setelah Bapak memperhatikan hasil riset tersebut, apakah ada rekomendasi bagi penyelenggara khususnya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pak, khususnya kelompok rentan dan marginal tadi Pak? Ya. Berdasarkan riset itu dan hasil diskusi di internal ICJ itu mengharapkan sebenarnya pendidikan politik itu dilakukan secara reguler dengan metode tentu yang bervariasi, tidak mesti satu model. Misalnya salah satu model yang penting dikembangkan adalah pendidikan pemilih yang tematik berdasarkan segmen. Jadi misalnya kalau segmen perempuan, maka metode pendidikan politiknya lebih pada bagaimana mengangkat isu-isu atau pemahaman terhadap hak-hak perempuan dan apa kaitannya dengan pemimpin yang telah terpilih melalui pemilu. Karena itu erat kaitannya. Kalau misalnya segmen marginal dalam hal ini orang miskin dan difabel adalah bagaimana kaitan peran mereka sebagai pemilih untuk memberikan kontribusi terhadap pemimpin yang mereka inginkan dan feedbacknya pada sisi kebijakan untuk menjamin atau memastikan aksesibilitas itu berjalan setelah terpilih pemimpin yang telah dipilih atau terpilih. Nah, sedangkan untuk pemilih pemula mungkin metodenya adalah bagaimana mengintegrasikan pemahaman kepemiluan itu terintegrasi masuk dalam kurikulum. Jadi dia tidak terpisah seperti misalnya kelompok perempuan tadi dan marginal, tapi dia masuk dalam kurikulum pendidikan. Pembelajaran begitu Ya, pendidikan. apakah itu mau disebut sebagai kurikulum lokal ya, ataukah dia didorong secara nasional? Tapi menurut saya dan tim, kalau didorong nasional kan butuh waktu lama. Tapi kalau KPU lokal daerah bisa menginisiasi memilih 1-2 sekolah bekerjasama tentu dengan Diknas setempat, maka itu lebih realistis untuk memberikan pemahaman bahwa pemilu itu bukan sekedar rutinitas dan ritual pemilu, tapi itu adalah proses untuk menyeleksi pemimpin untuk masa depan mereka sendiri. Ya. Betul Pak. Yeah. Jadi mungkin seperti ini yang saya tangkap Pak, bahwa ke depannya pendidikan pemilih ini harus melihat siapa sasarannya dan siapa segmennya. Ya, siapa segmennya supaya tepat sasaran. Baik Pak, saya kira masukan yang sangat berarti mungkin Pak, terutama bagi penyelenggara khususnya KPU. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan Bapak kepada teman pemilih yang menyaksikan podcast ini terkait dengan kepemiluan, khususnya kelompok rentan dan marginal Pak? Ya, pesan saya untuk para pemilih itu jauh sebelumnya sudah harus mengakses informasi tentang informasi atau edukasi berkaitan dengan pemilu. Satu, misalnya berkaitan dengan apa pentingnya warga negara menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, apa akibatnya jikalau hak ini tidak digunakan. Yang ketiga, bagaimana bentuk kebijakan yang diharapkan untuk lahirnya sebuah kebijakan yang respon terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sangat strategis bagi semua kelompok masyarakat. Nah, kalau 3 hal ini dipahami dan dilakukan dengan baik, maka menurut saya kita tidak meragukan ataukah punya harapan 4-5 tahun ke depan, maka setidaknya secara knowledge, pengetahuan masyarakat di beberapa segmen itu sedikit ada berubah. Baik. Saya yakin itu bahwa pendidikan itu selalu melahirkan perubahan. Baik Pak, jadi dari penjelasan Bapak tadi bahwa masyarakat ini sebaiknya dan diharapkan ke depannya dapat lebih proaktif lagi untuk bagaimana kesadarannya terhadap pentingnya menyalurkan hak suara dan hal-hal yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik Pak, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan berbagi pengalaman kepada teman pemilih. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat kepada seluruh teman pemilih yang menyaksikan podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang bermanfaat untuk seluruh teman pemilih.
Sampai jumpa di podcast Obrolan Demokrasi edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.